menggunakan Microsoft 365. Mau sore jam berapa atau malam jam berapa, karena ini juga meskipun nanti pertemuan awal bisa menjadi bahan awal untuk mengerjakan LK yang jumlahnya ada 5 kalau tidak salah. Mas Andri jangan lupa yang tadi LK-nya segera dikirim. Batasan waktunya plus 1 hari dari pelaksanaan. Bapak sekalian yang masih gabung di sini, mohon disampaikan juga pada teman-temannya, karena tadi ada 2 atau 3 yang jawab di saya untuk live atau menyerah karena banyak tugas. Menyerah karena banyak tugas. Nah, kita kemarin masih berkomitmen untuk pendampingan, itu artinya membantu. Membantunya itu medianya ada 2. Satu, media internalnya panjenengan untuk saling bantu di kelompok kecil itu. Dan kita juga siap membantu di pendampingan setiap malamnya dalam mengerjakan, memahami tugas LK yang ada. Jadi saya rada eman-eman kalau kemudian ada yang pamit, mundur, dan menyerah hanya gara-gara tugas sekolah yang banyak. Kita yakin memang tugas sekolah banyak, tapi kalau ini kita hanya mengkonsentrasikan untuk mengerjakan ini, artinya tidak terlalu sulit kalau sudah diniatkan bersama. Nah, monggo yang termasuk grup panjenengan yang jumlahnya 5 atau 6 itu, yang kebetulan live atau tidak pernah join ke kelas jenengan, tolong dijabri, dibantu, karena komitmen kita kemarin akan mempermudah kelulusan, tetapi basis dasarnya tetap LK yang dikerjakan. Bukan membabi buta tidak mengerjakan kemudian kita luluskan, tapi kita berkomitmen untuk membantu, memudahkan meluluskan dengan cara pendampingan dan membantu pengerjaannya. Tadi ada yang pamit tidak ikut webinar gara-gara suaminya kecelakaan, yang ngasto di SMA Bergas. Ya, moga-moga tidak parah. Ini baru masih 17. Kita mulai setelah 20 ya. 20 peserta. Baru kurang. Kalau dengan yang mundur, kelihatannya Bapak Ibu pengawas Kemenak juga mundur karena terganjal dengan fasilitas wifi-nya kantor yang tidak terlalu besar. Kemarin akan gabung di sini SMKP ketiga agak sungkan. Sudah saya buka diri bagi mereka yang terkendala dengan sinyal dan perangkat, mau tak pinjemi tapi tidak mau, ya udah. Ada Bu Umiani, pengawas MI, ada Bu Musayadah, dan Pak Wahid Hasim, juga Pak Agus Rahmat Yuwanta. Ini kayaknya untuk sesi hari ini dia tidak gabung semuanya. Mungkin pertanda tidak mampu karena memang dia sudah sembuh dan tadi kendala sinyal. Baik, tadi Bapak sekalian ini stay nama apa orangnya tinggal pergi? Berapa Bu Fatmi? Nanti sore jam berapa atau malam? Oh, alhamdulillah. Kampung belajar oleh para orang-orang hebat Pak. Jadi pas semangat Pak ya, berani belajar. Harus gitu. Saya juga salut semangatnya Bu Fatmi. Subhanallah. Sudah 6 kali datang tapi belum pinter-pinter tambah tidak bisa. Subhanallah ya. Saya memotivasi aja Bu Fatmi dan teman-teman. Ada banyak teman yang sampai 5 kali ikut webinar saya dan kebetulan tidak lulus. Karena saya lulusnya ya Pak. Oh, kalau tidak lulus karena jenengan kan modalnya tekun ya. Kalau ini ada tidur suami saya sampai mau diganti dia jadi istri yang solehah saja. Ibu Henriani ada enggak ini SMA mana ini Mbak Rowo? Ada enggak ini? Tidak ada ya. Dia itu ikut saya 4 kali, ikut di luar 2 kali, menyerah di perjalanan tidak lulus terus. Mbak Shirley ini lulus, tapi pengen belajar lagi. Alhamdulillah, semoga nanti tambah lancar Mbak Shirley. Mbak Shirley hadir ini, kok absen nama tak?
Karena kita tidak bisa membuktikan kalau tidak keluar suara atau video. Mau ke sana masuk. Pak Syarli, ada enggak orangnya ini? Jangan kok. 19, satu lagi kita mulai Bapak sekalian. Iya, 20. Baik, Bu sekalian, sudah tuntas 20 yang kita targetkan yang gabung. Semoga nanti di perjalanan kita juga tambah lagi. Prinsipnya Bapak sekalian, untuk nilai hadir ini tidak banyak sih. Tetapi saya hanya mengkhawatirkan nanti kalau tidak hadir di room, kemudian tidak bisa mengikuti materi, apalagi tidak dapat recordnya, itu menjadi sulit. Yang wajib itu kan bukan hadirnya di room, tetapi mengerjakan tugas di Google Classroom maupun di Microsoft 365. Terima kasih telah ikut selalu, karena ini memotivasi kita untuk menyampaikan materi, karena prinsipnya saya ulang lagi, ikut webinar ini tidak wajib. Yang wajib adalah mengerjakan tugas LK, baik di Google Classroom maupun di Microsoft 365. Baik, terima kasih Bapak sekalian yang saya hormati. Mas Rafiq, ready recordnya? Sudah, Pak. Siap. Baik. Bagi kalian yang saya hormati, semoga hari ini panjenengan tetap semangat semangatnya Bu Tati yang sudah sepuh pada aku, tapi tetap semangat. Hari ini sesi ini Bapak sekalian kita akan membahas 2 hal lagi, kelanjutan dari sesi yang pertama tadi yang akan disampaikan oleh Mas Rafiq, tim struktur kita. Beliau akan menyampaikan 2 hal. Yang pertama adalah quizzes dan YouTube. Bukan YouTube tapi Meet ya, Meet. Tentang quizzes ini aslinya tidak terlalu jauh berbeda, tetapi pasti ada spesifikasi yang menarik, lebih menarik, lebih sederhana dibandingkan Kahoot tadi. Tapi prinsipnya ini adalah bagian atau variasi materi yang saya yakin sangat menarik bagi teman-teman yang ada di sekolah dasar, bukan SMP, masih cocok. Karena ini juga diterapkan di SMK, perguruan tinggi juga tidak masalah. Untuk itu bagi kalian, marilah kita ikuti bersama-sama materi ketiga dan keempat untuk hari ini tentang Google Meet dan quizzes atau quizzes dulu baru Google Meet. Monggo Mas Rafiq, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu menjelang sore hari. Untuk selanjutnya kita akan bahas 2 materi. Yang pertama nanti kita akan bahas quizzes dulu. Sebenarnya quizzes itu hampir sama dengan Kahoot tadi. Maaf, ada sedikit revisi. Ada bagian Kahoot itu bisa juga tampil satu arah. Contohnya sudah diberikan oleh Pak Suryanto tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang quizzes ya. Kahoot tadi sudah. Nah, quizzes ini dapat digunakan untuk pembelajaran, untuk penyampaian materi, ada juga untuk evaluasi soal atau pembuatan soal. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba share screen bagaimana sih cara pembuatan quizzes, baik pembuatan materi ataupun soal. Meskipun namanya quizzes, tapi di sini sudah ada tampilan baru Bapak Ibu karena updating, dan ini sebagai bentuk evaluasi dari pihak quizzes karena kemarin cuma ada 1 menu aja untuk membuat soal, dan sekarang sudah ada perubahan tambahan yakni untuk materi. Nah, untuk slide-nya ini sudah nampak nggih. Untuk layar presentasi saya sudah nampak. Oke. Saya coba tampilkan. Kita klik new tab. Kemudian kita ketikkan biar mudah itu Google dulu nanti untuk mencarinya. Nah, Google, kemudian kita ketikkan di sini ada quizzes. Nah, ini quizzes, sheet-nya yang belakangan ketikkan. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman sini Bapak Ibu. Ini yang
paling utama. Nah, ini ada yang menggunakan Play, itu berarti nanti contohnya di Play Store. Nah, kalau nanti di bagian soal, khusus itu nggak harus download Play Store, bisa pakai langsung di handphone. Nah, ini untuk masuknya kita klik ini, bisa juga login, join, bisa juga kita klik ini yang paling atas sendiri. Kita tunggu sebentar, karena ini nanti mungkin sudah masuk di akun yang sudah ada di Gmail. Kita coba praktikkan, nanti saya akan logout dan login lagi menggunakan akun yang lain gitu. Nah, ini sudah masuk akun lain. Mungkin Bapak Ibu di sini tampilannya nggak menggunakan bahasa Indonesia, saya alihkan dulu ke bahasa Inggris dulu, dan nanti sama. Saya rubah settingannya dulu ke bahasa Inggris. Kemarin sudah saya jelaskan cara merubah settingan di Google Chrome untuk peralihan bahasa. Kemarin sudah saya jelaskan cara merubah settingan di Google Chrome untuk peralihan bahasa dari bahasa. Sebenarnya kalau untuk membantu Bapak Ibu itu nanti lebih baik ditranslate aja pakai bahasa Inggris. Caranya kemarin sudah saya sampaikan. Ini di bagian setelah paling bawah itu ada lanjutan, Bapak Ibu bisa klik kemudian bahasa dan dirubah ke bahasa Indonesia gitu. Tapi karena mungkin butuh waktu, nanti Bapak Ibu saya berubah ke bahasa Inggris saja. Tuh, dan ini saya rubah sebentar. Nah, ini sudah berubah ke bahasa Inggris. Saya logout dulu, ini akun lain. Saya coba mulai dari awal. Kita buka quizzes.com. Saya berikan linknya di grup. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba-coba. Saya pastikan di sini. Halaman untuk login atau masuk ke quizzes. Kita tunggu sebentar karena proses masuknya juga lumayan. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman seperti ini. Quizzes, bisa gunakan login atau sign up. Kalau semua belum punya akunnya, kita klik sign up. Nah, kita tunggu sebentar. Nanti kita akan diarahkan. Nah, ini ada pilihan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu saya yakin sudah punya akun Google, Bapak Ibu silahkan klik bagian sign up with Google. Ataupun nanti kalau sebelum mau join, ini ada tampilan di bagian menu atas, bagian samping login ada join game. Jadi nanti kayak Kahoot tadi ada join game. Nah, ini kita klik sign up Google dengan akun Google atau akun Gmail istilahnya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke akun Google yang telah dimiliki. Seumpama saya pakai yang ini dulu. Sudah saya pakai ini, apakah sudah ya? Nah, Bapak Ibu bisa pilih akun Google masing-masing. Nanti akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Lumayan.
Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Seumpama di LK-nya silahkan screenshot halaman ini. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan klik print screen ataupun snapping dan dipastikan. Karena kita biasanya di sekolah, di sini ada 3 pilihan. Kita klik yang add a school. Kemudian apakah kita posisinya sebagai teacher atau student? Ya, kita pilih sebagai teacher. Oke. Tunggu proses coding. Ini ada quizzes.com /admin. Oke, ini yang join sudah 25. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke sini. Ini ada listen, materi, kemudian ini nanti ada pilihan grid, ini untuk membuat nanti, kemudian explore, library, ini untuk purpose, report, class. Nah, kelas ini apa? Untuk menambahkan kelas. Seumpama di Google Classroom, oh saya sudah punya Google Classroom, apakah bisa ditambahkan di sini? Bisa Bapak Ibu. Nanti klik connect Google Classroom. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman itu. Tapi untuk saat ini saya belum menerangkan itu. Saya klik kembali lagi. Tunggu sebentar, masih loading. Nah, untuk kali ini kita akan praktek aja. Yang pertama kita buat soal, cara pembuatan soal. Kemudian nanti akan saya tambahkan sedikit bagaimana sih cara penyampaian atau pembuatan materi. Nah, itu nanti bisa klik langsung listen ataupun nanti klik ini grid. Ini ada 2 pilihan Bapak Ibu. Nah, ini ada quiz, kemudian listen. Kita praktekkan yang pertama adalah, karena ini tambahan listen ini, dulu itu belum ada Bapak Ibu. Nah, kita klik bagian quiz dan tampilannya mungkin sedikit berbeda dengan Kahoot tadi. Kalau di Kahoot itu nggak ada tampilan nanti di handphonenya gimana. Nah, ini untuk name this quiz kita bisa memberikan nama. Seumpama saya berikan nama PAI kelas 10. Oke. Ataupun Vicky kelas 1. Kemudian ini dipilih, bisa dipilih kalau agama ya dipilih agama. Ini kalau seumpama saya pilih yang religius, kita klik, kemudian kita klik next. Oke, ini nanti akan diarahkan ke halaman untuk selanjutnya. Ini ada halaman untuk grid, menulis ataupun, nah kita klik yang grid aja. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan dimunculkan bagaimana pembuatan new question atau pemberian pertanyaan, apakah nanti sifatnya multiple choice atau pilihan ganda atau checkbox ataupun yang lain atau polling. Nah, kita klik yang seumpama pertama itu biasanya multiple choice. Oke, kita klik multiple choice. Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor sendiri Bapak Ibu, apakah pilih polling multiple choice. Nah, ini nanti akan diarahkan ke halaman kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini bagian menulis soal, menambahkan jawaban, kemudian pemberian waktu di bagian bawah sini Bapak Ibu. Nah, ini pemberian waktu. Kemudian ini bagian menulis soal, sini bagian memberikan jawaban, option A, option B. Kemudian ini di quizzes ini sudah begitu bagus ya. Ada add mathematics, kemudian di sini ada bagian nanti tampilan di handphone anak-anak atau pas mengerjakan. Karena ini
Mungkin nanti sudah jelas. Mungkin kalau mau menambahkan jawaban ataupun soal yang berupa gambar ataupun audio atau video nanti bisa ditambahkan sini. Kalau untuk soal bisa ditambahkan image, audio atau video. Kalau untuk bagian jawaban nanti cuma bisa gambar atau image. Nah, untuk yang pertama kita langsung aja buat soal nggih. Umpama saya buat soal satu, nggak usah dikasih nomor nggak apa-apa. Umpama pertama, berapakah ini saya prakteknya yang gampang aja nggih. Berapakah rukun Islam gitu. Terus ini ada tanya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa klik bagian jawaban apakah mau dikasih A, B, C biar mudah kita klikkan A. Umpama sini 4, kemudian B 5, kemudian C 6, D7. Oke. Kemudian kalau mau ditambahkan jawaban Bapak Ibu bisa klik add. Add itu menambahkan. Nah, nanti otomatis di bagian layar anak-anak untuk jawab nanti juga akan ada tambahan. Dan ini yang E 8 sama kayak gitu. Nah, nanti sudah nampak Bapak Ibu. Ini nanti kalau mau di jawaban itu sudah ada, ini juga ada menu tambahan. Apakah mau dibuat italic, underline, kemudian bold ataukah ada pangkatnya di sini nanti. Nah, ini dikira sudah cukup. Ini ada batasan jawaban. Kalau di kuisis itu hanya 5, kemudian kalau di Kahoot itu 4 gitu. Kemudian ini Bapak Ibu bisa klik untuk waktunya berapa sih untuk mengerjakan soal ini. Nanti kita dikasih waktu seumpama anak-anak biar mengerjakannya itu berapa menit ya, berapa detik ya, seumpama dikasih waktu 10 detik. Nah, nanti untuk melatih kecepatan anak-anak untuk menjawab itu juga bisa disetting lewat pembagian waktu ini. Kemudian setelah dikira selesai semua, nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk dikasih jawaban yang benar. Nah, di samping kiri ini Bapak Ibu bisa klik salah satu jawaban yang benar. Nah, seumpama rukun Islam itu ada 5. Oke. Nah, ini nanti akan berubah jadi hijau Bapak Ibu. Nah, ini ketika sudah hijau berarti sudah ada jawaban, baru kita klik save. Ini sudah muncul kayak gini. Oke. Nah, nanti kalau sudah ada jawaban itu nanti akan ada yang hijau satu ini Bapak Ibu. Nah, ini satu. Kemudian ini waktunya juga tadi sudah dikasih waktu 10 detik. Oke. Kemudian kita praktiknya menggunakan multiple choice semua nggak apa-apa. Kalau seumpama nanti Bapak Ibu mau menggunakan checkbox juga nggak apa-apa. Checkbox itu biasanya untuk apa ya? Biasanya untuk wawancara atau memberikan pertanyaan-pertanyaan dipercaya atau tidak. Nah, itu. Nah, kemudian ini untuk selanjutnya saya praktekkan untuk membuat soal yang matematik ya Bapak Ibu. Karena tadi mungkin yang berupa ketikan itu sudah biasa, saya akan coba praktik seumpama di soal PAI atau soal fikih atau pembagian apa ya, zakat, perkara ada pangkat-pangkatan, ada akar-akarnya. Nah, untuk matematik ini juga sudah ada, kita klik aja. Nah, ini sudah muncul di bagian bawahnya. Nah, ini untuk memasukkan matematik. Nah, Bapak Ibu bisa pilih nanti di sini ataukah mau ditambahkan P ataupun yang lain-lain nanti di sini Bapak Ibu bisa klik bagian bawah basic, kemudian klik advance. Nah, ini nanti bisa dipilih sendiri. Oke, coba saya masukkan salah satu aja. Seumpama saya masukkan yang ini. Oke,
Ini seumpama akar 8 itu berapa ya? Nanti tambahkan sama dengannya setelah ini. Seumpama ini sudah cukup untuk pertanyaannya, kemudian klik insert. Oke, baru dikasih sama dengan, baru titik-titik. Nanti di bagian handphone anak-anak akan muncul kayak gini Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk jawabannya ini juga bisa dimasukkan yang fungsi matematik. Oke, seumpama saya isikan 2 ini akar 2. Oke, insert. Kemudian yang ini saya masukkan 3 gitu aja nggak apa-apa. Kemudian ini saya tambahkan fungsi matematik lagi. Ini seumpama 3 akar 1 atau 3 akar 2 lah ya. Kemudian yang ini juga saya tambahkan fungsi matematik lagi. Sini 2 akar 2 gitu. Nah, saya coba kasih jawaban cukup 4 aja bagian pilihannya. Nah, kemudian jangan lupa untuk disetting supaya jawaban yang betul adalah 2 akar 2. Kalau 2 kali 2 itu kan nanti 4. Nah, ini supaya ini jawaban yang betul, kita klik. Kemudian nanti sudah berubah jadi yang tanpa warna, ini sudah berwarna hijau. Kemudian jangan lupa di setting waktu supaya anak-anak butuh waktu yang cukup untuk memikirkan jawabannya. Nanti Bapak Ibu bisa klik sini, mama saya butuh anak-anak biar makin panjang 45 detik. Oke, kemudian jangan lupa diklik save. Nah, ini masih proses penyimpanan. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu untuk pertanyaan yang berupa fungsi matematik. Oke. Selanjutnya kita akan coba masukkan lagi Bapak Ibu. Ini multiple choice lagi. Kita coba masukkan soal yang berupa gambar. Oke. Kita ketikkan dulu gambar. Kemudian ini kita tambahkan gambar ataupun bisa video, audio. Kalau untuk audio sama video ini harus upgrade ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa insert sini, kita klik ataupun melalui linknya juga bisa. Nah, kita cari dulu gambar yang mau kita masukkan. Kita klik ini coba seumpama ini. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk. Nanti akan muncul di bagian atas soal. Nah, ini gambar tempat ibadah apakah ini? Nah, Bapak Ibu bisa ketikkan di sini. Supaya nggak mau kasih abesian, cukup langsung aja masjid, kemudian gereja, ya wihara mungkin, kemudian ada juga yang lain.
Nah, kalau seumpama dikira kok 3 sudah cukup, nanti Bapak Ibu bisa langsung pilih middle aja. Kalau dikira 3 sudah cukup. Nah, ini nanti akan di sini muncul 3 jawaban. Kemudian jangan lupa ini dikasih jawaban seumpama masjid. Oke. Kemudian kita pilih waktunya berapa detik atau berapa menit. Seumpama ini cukup 5 detik. Oke, kita klik second. Kemudian ini kita klik save. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kalau mau menambahkan lagi, di sini seumpama saya kasih pertanyaan nanti untuk jawabannya berupa gambar semua. Oke. Berikut adalah sikap sujud gitu. Nah, titik-titik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menginsertkan atau masukkan gambar add image nanti bagian sini di sampingnya fungsi matematik atau add mathematic equation. Kemudian sini klik add image. Bapak Ibu bisa cari di sini ataupun menempelkan link ataupun bisa langsung di add yang sudah di download. Kalau seumpama saya praktekkan untuk melalui link, kita buka dulu Google, kemudian kita cari seumpama sini sujud. Oke. Kalau mau memasukkan lewat link, saya praktekkan satu. Kita klik ke bagian gambar. Kemudian ini bisa dipilih salah satu yang mau kita ambil. Seumpama kita ambil ini. Oke. Kemudian nanti kita klik kanan, salin alamat gambar atau salin alamat link. Kemudian ini kita coba pastekan di sini. Saya ulangi. Oke. Ini bisa salin. Kalau seumpama belum bisa, nah ini sudah muncul nggih. Nah ini otomatis akan mengarah ke halaman gambar tadi karena di copy lewat link. Kemudian kita klik save. Nah, ini baru upload image. Nah, seumpama Bapak Ibu nanti mau menginput gambar yang sudah di-download juga bisa. Ini nanti munculnya kayak gitu bagian jawaban. Saya coba masukkan lewat yang sudah saya simpan atau sudah download. Bapak Ibu sudah soal, kemudian di download sudah ada gambarnya. Saya coba masukkan, tinggal kita klik bagian yang mau kita ambil, kita klik open, nanti proses upload. Nah, nanti akan muncul di sampingnya sini. Kemudian kalau mau menambahkan lagi yang sudah di download, kita klik, kemudian tambah ada icon ini, kita klik, ataupun juga dapat dilakukan secara drag and drop. Saya coba praktekkan saja nanti untuk drag and drop. Nah, ini baru proses upload. Kemudian kita klik add image lagi. Dan kita coba praktekkan yang drag and drop. Tadi di bagian sini. Nah, ini seumpama saya mau drag and drop yang di sini. Oke, saya tarik.
nanti akan masuk juga. Bisa dilakukan dengan berbagai cara Bapak Ibu. Yang pertama bisa melalui link, ataupun bisa langsung masuk ke penyimpanan kita, ataupun juga melalui drag and drop gitu. Kemudian jangan lupa dikasih jawaban yang betul, seumpama yang pertama jawaban yang betul, kemudian di setting waktu kalau seumpama 30 detik cukup, oke. Kalau saya dirubah, tinggal ini biasanya langsung setelannya 30 detik, kemudian klik save. Itu Bapak Ibu. Saya yakin kalau ini tadi sudah bisa dipahami semua. Namun kalau untuk menginsert video itu harus mengupgrade ini. Kalau seumpama mau diinsertkan video ataupun audio nanti bagaimana sih lanjutannya? Oke, saya coba praktikkan semua video. Nah, nanti akan diarahkan ke bagian halaman sini. Tunggu sebentar. Nah, ini ada pilihan kayak gini Bapak Ibu. Nah, kalau seumpama Bapak Ibu, saya cukup yang gratis saja, oke. Ataupun untuk yang lainnya boleh. Kalau mau bayar juga nggak apa-apa gitu. Nah, gitu Bapak Ibu, untuk pembuatan soal baik berupa soal biasa berupa ini ada ketikan langsung, kemudian ada juga yang berupa fungsi matematik, insert gambar di bagian soal, kemudian insert gambar di bagian jawaban gitu. Kemudian setelah selesai Bapak Ibu bisa klik ini. Kalau mau menambahkan ikon soalnya nanti bisa klik sini. Kemudian klik ini untuk ikon soal. Semua saya masukkan yang ini. Oke. Kemudian settingan bahasa mau dirubah bagian sini Bapak Ibu, silahkan nanti bisa dicek sendiri bagian setting bahasa. Ini Indonesia ada. Kemudian ini untuk kelas berapa sih? Seumpama dibutuhkannya untuk kelas 3. Oke. Masukkan kelas 3. Kemudian apakah mau public atau private? Nah, kita pilih public aja. Dan jangan lupa di save. Nah, setelah selesai semua, Bapak Ibu klik selesai. Nah, ini proses penyimpanan untuk save. Nah, itu Bapak Ibu, ini nanti bisa dimainkan secara start live ataupun nanti bisa dibuat pinter. Nah, ini instruktur. Nah, kalau seumpama saya start live, silakan Bapak Ibu bisa mainkan ataupun nanti bisa dibuat untuk pekerjaan rumah. Nanti bisa dilihat soalnya secara langsung. Seumpama saya mainkan lewat klasik dulu nggih. Coba Bapak Ibu nanti bisa mengikuti ini. Apakah mau klasik? Saya pilih ini. Nah, ini kalau saya mainkan, berarti nanti Bapak Ibu ada yang aktif, anak-anak aktif, kemudian Bapak Ibu juga aktif, bisa dimainkan secara langsung, ataupun nanti juga bisa dimainkan dengan sebagai PR gitu. Nah, saya coba copy paste linknya. Silahkan Bapak Ibu bisa masuk. Ini. Kemudian nomornya juga saya kopikan.
Silakan Bapak Ibu Nah, mengikuti. silakan Bapak Ibu mengikuti. Saya tunggu untuk masuk untuk coba mengerjakan. Nanti bisa di set juga via Google Classroom, Microsoft Teams, psikologi kemarin juga sudah saya perlihatkan sebentar. Di sana ada berbagai tampilan yang menarik, ada mulai pembuatan soal, kemudian pembuatan materi juga melalui psikologi, itu juga lumayan lengkap, gitu. Bagus juga. Nah, ini sudah masuk Andre. Oke, lalu kemudian Reza Fatmawati. Dan ada juga Sari, Bu Sari. Oke, 26 yang aktif. Ipung, Pak Ipung, oke. Dan Mi, oke. Muhasana, Bu Muhasana, oke. Oke, kalau dikira sudah cukup ya. Oke, kalau dikira sudah cukup ya, saya coba klik start. Nanti Bapak Ibu bisa juga rubah temanya di sini. Kita coba mainkan dulu start. Nah, sudah mulai. Mas Andri ada soalnya ya di sana ya. Ada, oke. Nah, di sini di bagian saya adalah karena ini live soalnya. Punya saya itu muncul nilainya di sini Bapak Ibu. Nilainya di sini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung monitor, pas di kelas ada tatap muka. Nah, itu bisa langsung dilihat secara bersama di sini. Oke, ini ada yang sudah selesai. Mi, kemudian Sari, Andri juga sudah selesai. Dan oke. Ini sudah ada apa ini? Yang mencoba mengerjakan. Nanti Bapak Ibu kalau di bagian admin bisa lihat di sini Bapak Ibu ke nilainya. Nanti Mi itu atas nama dengan inisial Mi. Itu nilainya 3.630. Dan sini Sari itu 3.560. Nah, kemudian yang lainnya ini ada 1571K itu. Ini Pak Ahmad Qasim tiba-tiba naik 3.570. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Nanti prinsip memainkannya. Nah, kemudian nanti di bagian question nanti Bapak Ibu bisa cek dari 8 yang mengerjakan itu berapa yang betul. Oh, ternyata yang soal pertama itu yang jawabannya yang betul adalah semua 8 orang betul semua. Berarti nanti kalau sudah betul semua, apakah perlu saya ulang materi ini? Nah, kalau semua sudah paham, oke, nggak usah saya ulang. Kemudian yang soal nomor 2 ini ada akar. Ini ternyata ada 2 yang salah. Kemudian saya detek siapa yang salah ya. Ternyata tadi nanti bisa dievaluasi di sini karena 2 yang salah jawab. Bapak Ibu bisa tanya siapa yang salah, nanti Bapak Ibu bisa evaluasi anak-anak tersebut ketika kurang nilainya. Kemudian soal nomor 3 ini sudah
betul semua, dan yang 4 juga sudah betul semua. Nah, Artinya apa Bapak Ibu? artinya apa Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu bisa mengevaluasi bagian sini, bagian leader, kemudian samping kanannya ada question. Itu untuk apa? Untuk mengevaluasi. Nah, tiap-tiap web untuk mengerjakan soal-soal, contohnya di apa sih di Google Form itu kan ada jawaban yang betul, ABC, kemudian nanti semua anak-anak jawab salah itu kan nanti dapat diketahui secara langsung. Gitu nggih Bapak Ibu. Kalau dikira sudah cukup, ini masih 92%. Nah, kalau dikira sudah cukup, kita klik N, kemudian N, oke. Nah, ini nanti dapat dilihat nilai yang paling tinggi adalah hampir sama dengan Kahoot tadi. Ini sama display untuk live secara langsung. Nah, ini ada Mi itu mendapatkan peringkat pertama untuk game ini, kemudian disusul ada Pak Ahmad Kosim, kemudian Bu Sari. Nah, ini lanjutannya di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Oh, ternyata atas nama Bu Riza Fatmawati itu di bagian soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ternyata ini gambarnya tentang angka 8 itu berapa? Bu Riza Fatmawati jawab 2 akar 2 gitu. Atau apa? Nah, ini beliau jawabnya berapa? Kemudian ini Tal juga salah. Kemudian ini Ummu Hasanah. Nah, jadi evaluasinya nanti di sini Bapak Ibu. Nah, di sini. Nanti kalau semua sudah betul, emang anak-anak ini di bagian ini sudah paham. Nah, itu nanti dapat kita praktikkan. Itu Bapak Ibu untuk yang live secara langsung permainan atau pembuatan soal dengan kuisis. Kalau seumpama Bapak Ibu mau membuatkan PR atau dibuat PR soal tadi, bisa klik bagian ini tadi, My Library. Nanti Bapak Ibu bisa share ini. Kemudian kita klik bagian ini tadi soalnya. Kemudian kalau mau dibuat tugas, saya coba ubah ke bahasa Indonesia dulu deh, dan nanti Bapak Ibu mudah untuk memahami. Saya coba bahasa Indonesia. Oke. Coba reload. Nah, ini nanti akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya sudah diubah ke bahasa Indonesia tadi. Biar nanti Bapak Ibu mudah memahami. Nah, ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini berikan pekerjaan rumah ini sebagai PR Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lakukan di sini. Mau membagikannya sebagai PR, nanti bisa dimainkan secara langsung atau dikerjakan secara langsung tanpa Bapak Ibu harus memberikan kodenya. Klik ini tadi pekerjaan rumah. Dan nanti Bapak Ibu bisa aktifkan waktunya di sini. Dikerjakan tanggal berapa gitu nanti bisa dipilih di sini. Kemudian ini batas waktu. Kemudian kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu bisa setting waktunya di sini tadi. Kalau seumpama nanti mau dibagikan berupa kode, nanti bisa dikopikan sini ataupun melalui link. Nah, linknya bisa dikopi di sini. Kalau seumpama saya masukkan kode tanpa saya harus live kan, nanti Bapak Ibu saya yakin bisa. Saya pastikan, oke. Silakan Bapak Ibu coba mainkan. Gitu.
Kemudian Kalau melalui link kalau melalui link ini nanti bisa di copy atau berbagi ke link, atau berbagi ke link. Ini apa? Nautnya ke sini. sini. Kalau seumpama di copy lewat link sini juga bisa salin link. Kemudian ditekan di sini. Oke. Itu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Kemudian Untuk melihat hasil akhirnya apakah bisa dilihat, bisa dicetak. Oh, bisa ternyata. Di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cetak di sini, unduh ataupun cetak. Ini di bagian sini. Nah, ini masih proses download. Nah, nanti hasilnya apa sih? Excel. Ataupun juga bisa dicetak lewat sini. Kalau seumpama saya buka yang Excelnya tadi, bagaimana tampilannya? Sudah saya buka di bagian Excelnya. Saya enter. Tunggu sebentar. Masih proses buka. Masih proses buka. Nah, ini Loading seperti hasilnya kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini dapat kita ini tuh. Tadi untuk dibuat Hasilnya kayak gini Bapak Ibu. nanti di sini dapat dilihat di sini hasilnya. Itu Bapak Ibu Tadi kurang lebihnya untuk bisa dibuat PR itu nanti di sini. Apakah sudah paham Bapak Ibu? Monggo kalau Dapat semua dilihat ada di sini pertanyaan, hasilnya gitu. juga sudah saya bagikan mulai dari Itu Bapak Ibu kurang lebihnya kuisis, kemudian bisa ditanyakan lagi atau ini. Bapak Ibu bisa daftar lewat. Apakah sudah paham Bapak Ibu? Monggo kalau seumpama ada pertanyaan, ini linknya juga sudah saya bagikan mulai dari link webnya, Quizzes, kemudian cara loginnya nanti atau sign up-nya Bapak Ibu bisa daftar lewat Google melalui ini https://, kemudian _quizzes.com. Kalau untuk join itu join myquizzes.com, kemudian baru masukkan Bagaimana Bapak Ibu sudah paham? Bagaimana Bapak Ibu sudah paham? Bisa di open mic kalau semua ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau seumpama butuh penjelasan lagi bagian apa nanti bisa saya sampaikan. Dan ini juga sudah di-record Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu lihat di uploadan atau dibagi yang sudah dibagikan nanti videonya bisa lewat Drive ataupun juga melalui OneDrive di Microsoft. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Sudah jam 1. Dia nanti akan ditambahkan satu materi lagi, ada Google Meet, dan ini sudah kita praktekkan ya. Sudah kita praktekkan mulai dari webinar online, kemudian bagaimana kita masuk joinnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Dan bagaimana cara mengundang, nanti kita akan praktekkan di sini. Kalau itu Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan monggo. Sudah paham Pak Mahfud? Sudah paham Pak Mahfud? Monggo. Ini mau dilanjut nggih? Ini mau dilanjut nggih?
Udah Mas Rafael yang materi kedua sudah YouTube. Oh kok nganu Meet. Google Meet. Oke. Google Meet. Oke. Saya yakin Bapak Ibu sudah Saya yakin paham, Bapak Ibu sudah paham, nggih? karena ini hampir sama dengan yang tadi. Kahut. Yang tadi. Ya, Kahut. hampir Ya. sama dengan Kahoot. Hampir sama dengan Kahoot. Nanti kalau kurang jelas nanti malam didampingi oleh Bapak Mahfud ya Pak ya. Ya, Siap. siap. Nah, Oke. Untuk Oke. selanjutnya, nggih. untuk selanjutnya, nggih, sami-sami Bu Fatmi. Ini Bu Fatmi itu Satu kelas sama saya pas saya. satu kelas sama saya pas saya. Pripun? Satu kelas sama saya pas Tertua dan diajar. Satu kelas sama saya diajar, Pak. Dulu itu saya sudah masuk di Dulu itu saya sudah masuk di Japan. Pinter. Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya kita akan bahas dan saya tentang yakin Bapak Ibu Google Meet sudah paham dan saya semua. yakin Bapak Ibu sudah paham semua Cara masuknya hampir Google sama, Meet. saya coba share screen. Cara masuknya hampir sama, saya coba share screen mulai dari awal. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan Dan lagi. ini cuma tambahan saja. Dan ini cuma tambahan saja sebentar. LK-nya nanti bisa dikerjakan. Oke. Oke. Ini Ini masuk. layarnya sudah mulai masuk Saya share screen. untuk saya share screen. Sudah masuk Mas Andri? Sudah masuk Mas Andri? Belum Pak, belum masuk. Tunggu masih proses Oke. login untuk masuk. Tunggu masih proses loading untuk masuknya. Ya udah masuk. Nah, Oke. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita akan untuk selanjutnya Bapak Ibu kita akan bahas bagaimana cara membuat Google Meet room Google Meeting atau kita membuat meeting melalui Google Meet. Dan ada sedikit pengumuman Bapak Ibu, ternyata Google Meet itu nanti di beberapa saya web kemarin sudah saya baca itu saya menemukan bahwa mulai tanggal 1 apa gitu, 1 Oktober kayaknya sudah ada batasan waktu. Nanti untuk tiap meetingnya cuma batasan 60 menit kayaknya. Tapi belum tahu sih itu Nah, betul apa enggak, nanti kita tunggu aja. Nah, nanti akan diberikan juga besok itu ada Microsoft Teams, itu sudah nggak ada batasan waktu. Nanti Bapak Ibu bisa mengusulkan akun lewat sana juga, karena nanti di sana itu lebih lengkap, lebih bagus juga. Dan kalau seumpama dibandingkan ya semua punya kelebihan masing-masing dan ada kekurangan juga. Oke, untuk selanjutnya kita buka Google dulu, kita buka New Tab. Kemudian saya coba gunakan pakai akun yang lain karena akun yang saya buat punya saya sudah ada mungkin. Oke, saya coba gunakan ini. ini masih proses loading ya Bapak Ibu. Ini masih proses loading ya Bapak Ibu. Bisa Bisa tunggu sekedap sebentar sambil mungkin Bapak Ibu karena hari Selasa nggak ada, mungkin nggak ada yang siap atau ada yang daud juga nggak apa-apa. Yang nggak siap boleh maklum gitu, karena ini sudah jam 1:13 ya. untuk masuk Oke, ke kemudian Google Meet, untuk masuk ke bisa Google diakses Meet melalui handphone juga Bapak Ibu. bisa diakses melalui handphone juga Bapak Ibu. Handphone itu Di juga handphone itu juga bisa tapi untuk beberapa handphone diakses, mungkin ada tapi untuk beberapa handphone mungkin yang ada nggak bisa, sehingga yang nggak harus bisa, disetting sehingga harus disetting menjadi window atau settingan ke layar PC gitu, juga harus kayak gitu. Kalau seumpama belum bisa, nah nanti handphonenya kalau seumpama nggak bisa nanti bisa disetting ke window. Nanti untuk kali ini Nah, kita akan untuk kali ini kita ada akan aplikasi buka. Ini ada aplikasi bagian kotak titik kayak kecil ini ya, ada 9, kemudian kita klik, baru kita pilih yang bagian Meet atau misalnya di sini adalah Meet. kita klik
Oke, kita klik. Nanti akan diarahkan ke bagian Meet. Nah, ini halaman Google Meet. Bapak Ibu, ini halaman Google Meet. sudah Bapak Ibu, saya yakin sudah ngeresani semua atau sudah melihat semua. Di sini ada pembuatan rapat baru ataupun join link ataupun masukkan kode. Di sini juga bisa. Nah, kita yang pertama coba buat rapat baru. Nanti di sini ada 3. Nah, ada membuat kalender dulu, membuat jadwal dulu. Kemudian di sini. Nah, seumpama kita buat yang dijadwalkan dulu. Kita buat klik jadwalkan. Kemudian nanti akan muncul kayak Microsoft Teams. Itu juga ada pembagian, ada pembuatan jadwal juga ada, ataupun juga Zoom itu juga hampir sama. Biasanya ada penjadwal gitu. Nanti apa? Kalau sudah dijadwalkan, sudah siapkan nanti bisa diberikan. Biasanya ada penjadwal kayak gini. Nanti apa? Kalau sudah dijadwalkan, sudah siapkan nanti bisa diberikan linknya atau kodenya gitu. Makanya harus dijadwalkan terlebih dahulu. Kalau seumpama mau dibuat secara langsung aja dibuat live tanpa penjadwalan juga bisa. Nanti untuk kodenya baru bisa diberikan setelah mereka ini sudah muncul nggih? Rapat itu. Nah, ini sudah muncul nggih? Bagian atas ini untuk menuliskan judul apa? Nah, bagian atas ini untuk menuliskan judul apa? Judul rapat apa sih? Semuanya sini rapat online. Oke, kita klik mengerti aja ini. Masih proses loading lumayan lama. Kameranya saya matikan dulu. Nah, untuk bagian judul tadi bisa diketikkan untuk bagian judul tadi bisa diketikkan seumpama rapat online PAI gitu aja nggak apa-apa. Ini cuma contoh ya. Nanti kemudian untuk settingan waktu tanggalnya nanti di sini sampai jam berapa bisa disetting sini. Dan apakah mau dilaksanakan sepanjang hari? Nah, nanti bisa dipilih di sini. Kemudian karena ini nanti ada perubahan lagi. Kita tunggu sebentar guys. Ini penjadwalnya hampir sama dengan Google Microsoft Teams kemarin. Hampir sama. Cuma kita menentukan tanggalnya saja, kemudian siapa saja yang dapat kita undang ataupun nanti kita bisa mengundang setelah kita buka rapatnya juga bisa. Oke, masih proses loading. Lumayan lama gitu, lumayan lambat internetnya. Nah, ini sudah muncul, tapi kita tunggu untuk sampai akhirnya. Ini sudah muncul, tapi kita tunggu untuk sampai akhirnya. Ini masih loading juga. Kita bisa ketikkan ini masih loading juga.
Baik, kita tunggu sampai selesai ini. Oke. Nah, kita bisa ketikkan sini rapat. Nah, kita bisa ketikkan sini rapat online. Nah, ini masih proses loading gitu, Pak. Nah, ini masih proses loading gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini bisa kita Nah, kemudian ini bisa kita atur waktunya, tanggalnya di sini, Bapak Ibu. Seumpama sampai jam berapa ya? Sampai jam 3 gitu, tinggal kita klik jam 3. Oke. Kemudian nanti bisa di-copy lewat sini, seumpama link rapatnya mau di-copy, bisa di-copy di sini, kemudian ditempelkan di WA ataupun informasi lainnya. Kemudian ini lokasinya bisa dipilih atau diketikkan online semua online. Oke, kemudian notifikasinya apakah 30 menit, kemudian ini bisa diketikkan assalamualaikum. Silakan ikuti rapat ada. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ketikkan sini hari, tanggal, jam, kemudian dan kalau lain-lainnya ini gitu. sudah cukup, Kemudian kalau ini sudah cukup, oke. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung simpan ataupun tambahkan tamu. Nah, tambahkan tamu ini nanti Bapak Ibu harus mencari seumpama di tugas LK-nya nanti ada, silahkan undang teman-teman Bapak Ibu, nanti bisa di-add melalui sini. Dan kemarin kami sudah bagikan alamat emailnya atau alamat Google atau alamat Gmailnya masing-masing kelompok. Anda bisa diinsertkan sini. Sebelum saya tambahkan email, kemudian kita enter. Ini penyelenggaranya Rafiq Muhammad. Ini penyelenggaranya Rafiq Muhammad. Ini ada tamunya Muhammad Rafiq. Kemudian kita juga bisa tambahkan seumpama sudah tahu alamat email yang lain. Seumpama saya carikan di sini. Ini ada Pak Mahbub mungkin sini. Nah, ini bisa di copy paste. Ini cuma contoh aja ya. Kalau semua mau menambahkan tamu, nanti bisa di enter. Setelah itu nanti Bapak Ibu ini nanti dapat menyetel tamu itu apakah bisa mengundang orang lain atau melihat daftar tamu atau membuka acara. Nah, nanti yang membuka acara kalau semua jenengan yang berwenang saja, nanti nggak usah dicentai. Apabila sudah cukup, nanti Bapak Ibu silahkan klik simpan. Simpan, oke. Kemudian kirim. Kalau mau mengundang lewat email. Kemarin ada beberapa yang diundang lewat email gitu, mungkin sudah ada konfirmasinya. Silahkan buka email masing-masing. Silahkan Bapak Ibu setujui. Nah, nanti langsung bisa join gitu. Kemudian kita kirim. Dan ini juga proses penyimpanan. Nah, nanti akan muncul halaman kayak gini Bapak Ibu. Di tanggal 29 ada yang biru ini, nanti ada rapat. Nah, kemudian nanti apakah ingin mendapatkan pemberitahuan yang lebih baik? Ini nanti. Nah, ini nanti di sini Bapak Ibu. Kalau mau langsung tanggal 29, kita klik untuk rapat, berarti kita klik aja. Dan nah, ini nanti kayak gini. Bergabung, nanti linknya bisa di copy lewat sini. Nah, ini copy link, kemudian ini
ya hadir gitu aja. Kemudian kalau mau langsung gabung bisa. Kemudian kalau mau langsung gabung bisa klik ini bergabung. Saya pastikan di grup karena kita aktif di sini. Ini cuma apa ya? Cuma sebatas contoh aja. Nah, di sini ada Bapak Ibu bisa Narsani nggih. Nah, di sini itu ada YYN. Nah, di sini itu ada YYN, itu kode Bapak Ibu sebenarnya bisa dimasukkan juga kalau mau join dengan kode ini tadi. Bisa juga join lewat kode ini. Nah, ini kodenya juga. Kalau mau ikut rapat itu. Kalau mau gabung karena saya masih aktif di sini. Ini kalau mau gabung karena saya masih aktif di sini. Untuk joinnya saya yakin Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu untuk kali ini untuk joinnya saya yakin Bapak Ibu sudah paham, tinggal masukkan kode atau link. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengerti. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih untuk penjelasan Google Meet. Saya yakin sudah paham. Besok akan dilanjutkan melalui Microsoft Teams. Monggo Pak Mah. Atau Bapak Ibu ada pertanyaan dulu? Pak Rofik. Pak Rofik. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Nur Istik mengenai di antara berbagai macam platform Vicon, mana yang kemungkinan paling cepat loading dan hemat kuota bagi siswa. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu. Pasti mempunyai keunggulan masing-masing. Semua pasti mempunyai keunggulan masing-masing dan mempunyai kelemahan masing-masing. Dan kalau seumpama ditanyakan kayak gitu, kita lihat di Zoom pun ada yang mengatakan banyak yang mengatakan menguras data banyak ya. Menguras data banyak. Kemudian kalau seumpama dibandingkan antara Zoom dengan Google Meet itu saya cenderung ke Google Meet karena dan kalau seumpama sekarang itu kan tenatnya menggunakan Zoom aja ya karena Zoom itu ya lebih familiar, lebih banyak di-download, tapi untuk beberapa hal negatif juga didapatkan, yakni ada kabar-kabar pencurian data. Tapi untuk yang berbayar itu Bapak Ibu mungkin kemarin ada yang sudah beli, ada sekitar 1 jutaan, ada yang 3 juta. Dan kalau seumpama sekarang nanti besok insya Allah akan disampaikan juga Microsoft Teams itu juga lebih mempunyai keunggulan sendiri karena di sana ada settingannya untuk hemat kuota itu gimana gitu. Dan kemarin di dinas pun baik di jenjang SMK negeri, SMA negeri itu juga sudah ada pelatihan, kemudian SMK itu juga sudah ada pelatihan, sudah ada kerjasama antara dinas pendidikan dengan pihak-pihak sekolah. Dan kalau di Microsoft Teams ya itu insya Allah sudah ada hal positifnya yang lebih banyak karena di sana bisa disaring 5 kuota. Dan kalau kita lihat ya kemarin kayaknya ada penyaluran kuota, itu ada kuota belajar, itu ada berbagai macam aplikasi yang dapat digunakan. Di sana ada Microsoft Teams, ada juga Classroom, itu bisa kalau seumpama bagus yang mana sih, cepat yang mana, nah itu mungkin Bapak Ibu bisa milah ini. Untuk saat ini mungkin yang gratisan Zoom itu pun ada batasan waktunya, kalau yang gratisan ada 40 menit kayaknya. Kemudian kalau seumpama mau rapat lagi itu harus join lagi. Kalau yang berbayar itu nanti ya sudah bebas. Kalau untuk yang Google Meet ini kan digadang-gadang nanti tanggal 1 itu sudah ada batas waktu. Cuma untuk rapatnya tiap rapat itu 60 menit.
tapi itu juga perlu tahu tidak langsung. Itu Bapak Ibu besok akan dipelajari juga. Pak Mahfud ada tanda. Pak Mahfud ada tambahan. Oh iya, monggo. Sandria. Oh, tentang apa? Platform yang Platform yang tepat untuk Oh, digunakan. baik. Yang pertama tentu kita harus memilih dan memilah mana yang lebih menguntungkan bagi kita. Kalau sepanjang hanya digunakan untuk webinar, maka yang paling unggul, paling murah, paling free, bebas waktu sampai saat ini, itu Meet. Hanya Meet itu kelebihannya tadi sudah saya aturkan. Yang kedua, kelebihannya dia tidak harus mempunyai aplikasi yang terinstall di HP atau di laptop untuk Meet. Tapi Meet ansih hanya pada aplikasi webinar dan share screen. Di situ tidak ada presensi, di situ tidak ada mengerjakan tugas, di situ tidak ada record, tidak ada presensi. Itu kelemahannya Meet itu. Jadi kalau jenengan hanya kangen-kangenan sama murid-murid kemudian share materi, itu bisa menggunakan Meet. Ini yang paling murah. Tapi yang paling kompleks, yang paling bagus menurut saya ya tetap Microsoft Teams, karena dia menyatu beberapa materi, menyatu beberapa fungsi, diantaranya adalah presensi, tugas, penilaian, kemudian tugas sinkronus dan asinkronus, kemudian presensi masuk langsung di situ, dan bahkan di 365 itu ada beberapa konten yang di luar yang tadi saya atur, contohnya ada Sway, ada OneDrive, sama dengan Google Drive itu, kemudian ada lagi PowerPoint interaktif, Excel interaktif, Microsoft Word interaktif, bahkan juga Home interaktif. Itu panjenengan sementara yang paling baik menurut saya dua itu, yang lainnya di bawah kualitas dari yang dua ini. Sementara karena Meet belum sampai saat ini masih free, belum berbayar. Bahkan waktunya yang paling luar biasa, sampai saat ini tidak ada pembatasan, sebagaimana tidak ada pembatasannya pada Microsoft 365 atau Teams itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang lainnya insya Allah menurut saya ini dua itu yang paling bagus sementara. Tapi yang kalau paling ideal itu yang Teams menurut saya 365 free, tidak ada pembatasan waktu, jumlah peserta, bisa membuat akun, free storage message-nya atau daya simpannya lebih banyak, lebih 10 kali lipat daripada yang dipunyai Google Drive. Itu Bapak-Ibu sekalian. Ini 34 kita akhiri, kita ketemu nanti sore atau mau gimana Bapak sekalian, monggo berpendapat 5 atau 6 orang yang berpendapat untuk tadi kita sudah gatel, ada yang manggil-manggil lewat tim ini. Nanti malam jam berapa ya Pak? Kalau nanti malam berarti ya seperti tadi malam jam 7:30. Berarti konsentrasinya pada tim ya, tidak pendampingan ya. Iya Pak. Nganu selesai sholat isya aja Pak. Oh siap. Nanti insya Allah ini saya kirim. Enggak tidak sholat saya kan. Iya, terus. Jangan lupa aktivasi sudah aktivasi semuanya. Yang kedua, jangan lupa terinstall tim di HP atau di laptop. Kalau hanya ikut webinar saja di HP cukup, tapi kalau mengerjakan tugas itu sebaiknya menggunakan laptop. Jangan netbook ya, jangan netbook. Jaringannya juga bagus. Oh iya. Rekaman hari ini, rekod hari ini, insya Allah nanti akan di-share nanti oleh Mas Andri dan Mas Rafid di grup juga, baik materi Kahoot, Quizzes, kemudian tim sama YouTube. Nanti insya Allah akan kita share. Itu nggih. Jadi kita akhiri hari ini. Terus kalian kalau kan sudah capek dari jam berapa tadi? Dari jam 9 ya sampai jam 1:30 luar biasa. Ini menunjukkan semangat panjenengan.
Semoga Sambil-sambil Pak nanti belum ada penilaian dari sama ya nantinya. enggak apa-apa, yang penting nanti ada, yang penting kan mengerjakan. Terima kasih Bapak sekalian yang saya hormati. Sugeng Inangin Maling, Bijak Idang, dan nanti malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, berani belajar. Oke, laras Bu. Belajar terus tanpa putus. Oke, amin. Ya, Bisa